Hipertensi adalah darah tinggi. Ini adalah gambar dari anatomi jantung. Anatomi artinya bagian-bagian dari jantung. Jantung terdiri dari 4 ruangan. Yang di atas 2 ruangan bernama atrium yang berwarna biru muda, dan yang 2 ruangan di bawah bernama ventricle yang berwarna lebih tua. Atrium ada 2, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, right atrium ataupun left atrium. Darah dari seluruh tubuh akan masuk ke dalam atrium kanan. Berbarengan dengan darah dari paru-paru akan masuk ke atrium kiri. Kemudian atrium akan berkontraksi sehingga darah akan berbarengan turun ke ventricle. Dari atrium kanan akan turun ke ventricle kanan melalui katup tricuspidalis atau katup berdaun 3. Dari atrium kiri akan turun ke ventricle kiri atau left ventricle melalui katup mitralis atau katup berdaun 2. Kemudian sesampai di ventricle, maka ventricle akan kontraksi sehingga darah yang di ventricle kanan akan ke paru-paru atau ke arteri pulmonary atau arteri pulmonal melalui katup pulmonary valve atau katup pulmonal. Sedangkan darah yang di ventricle kiri akan ke aorta yang berwarna kuning melalui katup aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian dari seluruh tubuh darah akan kembali lagi ke jantung masuk ke atrium kanan. Sedangkan dari paru-paru darah akan kembali lagi masuk ke atrium kiri. Atrium bahasa Indonesianya adalah serambi. Ventricle bahasa Indonesianya adalah bilik. Jadi ringkasannya adalah sebagai berikut. Dari seluruh tubuh, darah akan masuk ke atrium kanan. Kemudian atrium kanan akan kontraksi sehingga darah akan turun ke ventricle kanan. Kemudian ventricle akan kontraksi sehingga darah menuju paru-paru. Kemudian dari paru-paru darah akan kembali ke jantung ke atrium kiri. Kemudian atrium akan kontraksi, darah turun ke ventricle kiri. Kemudian ventricle akan kontraksi, darah akan dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi ke atrium kanan, demikian seterusnya. Panah yang berwarna biru itu artinya melalui pembuluh darah vena. Tidak mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida dan sampah-sampah sisa-sisa metabolisme. Panah yang berwarna merah artinya melalui pembuluh darah arteri. Banyak mengandung oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini adalah video animasi tentang sistem kardiovaskular.
Jadi, kita mengenal 3 macam pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri dan ada pembuluh darah vena. Pertemuan antara arteri dan vena bernama pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri selalu arahnya dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonal. Arahnya dari paru-paru ke jantung. Sedangkan vena arahnya selalu dari seluruh tubuh menuju ke jantung, kecuali vena pulmonal. Arahnya dari jantung ke pulmonal. Arteri banyak mengandung oksigen, makanya diwarnai merah. Kecuali arteri pulmonal mengandung karbon dioksida, tidak mengandung oksigen karena arahnya dari jantung ke paru-paru. Vena tidak mengandung oksigen atau sedikit mengandung oksigen, tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Kecuali vena pulmonal, banyak mengandung oksigen dan sedikit mengandung karbon dioksida karena arahnya dari paru-paru menuju ke jantung. Jadi untuk kardiovaskuler terdapat 3 sistem. Yang pertama disebut sirkulasi sistemik, yaitu arahnya dari jantung melalui pembuluh darah arteri ke seluruh tubuh, kemudian ke pembuluh darah vena menuju ke jantung. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Pulmo artinya paru-paru, artinya sirkulasi paru-paru. Dari jantung melalui arteri pulmonal menuju ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru melalui vena pulmonal menuju ke jantung. Demikian seterusnya bersirkulasi. Ada satu lagi yaitu sirkulasi koroner. Karena jantung juga membutuhkan darah, sehingga jantung melalui arteri koronaria akan menuju ke otot-otot jantung. Kemudian dari otot-otot jantung melalui sinus koronaria yang berfungsi seperti vena akan menuju ke jantung. Nah, ini adalah gambaran dari arteri koronaria, yaitu darah yang memberikan makanan kepada otot jantung. Ada 2, yaitu arteri koronaria kanan dan arteri koronaria kiri, atau right coronary artery dan left coronary artery. Dimana kalau terjadi penyumbatan pada salah satu arteri ini, maka terjadilah penyakit yang disebut penyakit jantung koroner, atau bahasa latinnya myocard infarct, atau disingkat MCI. Kemudian jantung bisa berdenyut karena ada aliran listrik yang mengalir ke seluruh otot jantung. Di jantung terdapat 2 sumber aliran listrik. Yang pertama di atas atrium yang disebut SA node. SA artinya sinoatrial node. Node artinya benjolan. Sinoatrial artinya terdapat di dinding atrium. Dari sinoatrial node akan mengalir aliran listrik ke seluruh dinding atrium. Seluruh dinding atrium setelah menerima aliran listrik maka dia akan berkontraksi. Kemudian aliran listrik tersebut akan menuju ke AV node yang ada di dinding ventricle. AV node adalah atrioventricular node. AV node yang bertanggung jawab terhadap aliran listrik di seluruh ventricle. Dari AV node akan mengalir aliran listrik melalui berkasis dan serabut Purkinje ke seluruh otot dinding ventricle, sehingga seluruh otot dinding ventricle akan teraliri listrik. Pada saat seluruh dinding ventricle teraliri listrik, maka terjadi kontraksi ventricle. Ini adalah animasi dari apa yang dijelaskan oleh slide sebelumnya, yaitu adanya aliran listrik di jantung dari SA node ke AV node. Nah, kemudian aliran listrik ini dapat dicatat melalui mesin EKG atau ECG, sehingga didapat kurva-kurva gelombang-gelombang dari gelombang P, gelombang QRS, dan gelombang T yang ada di ECG sebagai representasi dari aliran listrik yang terjadi dari SA node ke AV node dan ke berkasis.
Ini adalah pembagian dari darah manusia, di mana darah terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah bagian cair atau plasma, merupakan komposisi terbesar yaitu 55%. Terdiri dari air 91%, protein 8%, mineral 0,9%, dan bahan-bahan organik lain 0,1%. Sisanya 45% itu disebut sel darah, di mana sel darah terdiri dari tiga bagian, yaitu sel darah merah bernama eritrosit, sel darah putih bernama leukosit, dan keping pembuku darah bernama trombosit. Eritrosit mengandung hemoglobin sebesar 12-18 gram per desiliter, sedangkan sel darah merah jumlahnya 4-6 juta per mikroliter. Sel darah putih jumlahnya 5.000-10.000 per mikroliter. Terdiri dari yang jenis A granulosit, yaitu neutrofil, basofil, eosinofil dengan masing-masing persentasenya. Kemudian yang kedua adalah A granulosit, terdiri dari limfosit dan monosit dengan masing-masing presentasinya. Yang ketiga adalah trombosit, yaitu keping pembuku darah, jumlahnya 150.000 sampai 450.000 per mikroliter. Volume darah orang dewasa kira-kira 5 sampai 6 liter. Sedangkan serum adalah jika plasma dikurangi dengan faktor-faktor pembekuan darah, maka itu dinamakan serum. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Ini adalah penyakit-penyakit yang sering terjadi pada kardiovaskular sistem. Semua penyakit yang terjadi pada kardiovaskular sistem berawal atau bermula yang disebut dengan proses aterosklerosis. Inilah proses aterosklerosis, yaitu merupakan penebalan dan hilangnya elastisitas dinding arteri karena timbunan substansi lemak yang mengeras yang disebut plak, yang menyebabkan pembuluh darah arteri menyempit dan mengeras sehingga aliran darah menjadi terganggu. Proses aterosklerosis setelah terjadi saat usia bayi, dan proses ini akan dipercepat dan lebih buruk dipengaruhi oleh pola makan dan gaya hidup. Jika aterosklerosis terjadi pada jantung, maka terjadilah penyakit hipertensi, jantung koroner, angina pectoris, dan infrak miokard. Jika terjadi di otak, maka terjadilah penyakit stroke dan demensia atau pikun. Jika terjadi pada arteri di pembuluh darah kaki maupun lengan, maka terjadilah gangguan pembuluh darah perifer. Nah, ini adalah gambaran yang terjadi pada pembuluh darah manusia yang mengalami proses aterosklerosis. Yang paling kiri adalah pembuluh darah normal, di mana belum terjadi timbunan lemak atau plak pada dinding pembuluh darah. Semakin ke kanan, timbunan atau plak semakin menebal dan akhirnya sempat menyumbat dan sempat menimbulkan sumbatan. Sebelum sumbatan terjadi, maka diameter pembuluh darah akan menyempit. Diameter pembuluh darah menyempit, maka akan mempertinggi tekanan darah manusia. Sumbatan yang terjadi disebut trombosis. Jika terjadi pada jantung, terjadilah penyakit jantung koroner. Jika terjadi pada otak, terjadilah penyakit stroke. Jika pada kaki, terjadilah critical leg ischemia, dan seterusnya. Nah, ini adalah macam-macam lemak atau lipoprotein yang berperan dalam proses aterosklerosis. Dari semua lemak yang perlu diperhatikan adalah kolesterol. Kolesterol terbagi menjadi dua bagian, yaitu kolesterol jahat atau LDL dan kolesterol baik yaitu HDL. Proses aterosklerosis akan semakin cepat jika terjadi yang disebut dengan dislipidemia. Dislipidemia artinya kelainan metabolisme lipid atau lemak
yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma. Misalnya terjadi peningkatan kolesterol total, atau meningkatnya LDL, atau meningkatnya trigliserida, atau menurunnya kadar HDL. Semua itu akan berproses untuk terjadinya proses aterosklerosis. Ini adalah bagan nilai-nilai normal dari kolesterol total, LDL, HDL, maupun trigliserida. Ini adalah contoh dan penggolongan obat-obatan untuk penurun lipid atau lemak, penurun kolesterol, dan penurun trigliserida. Yang ditakutkan dari proses aterosklerosis adalah terjadinya penyakit jantung koroner atau disebut dengan myocard infarct atau disingkat MCI, yaitu adanya sumbatan pada pembuluh darah jantung sehingga suplai makanan menurun dan menyebabkan kematian sel otot jantung. Gejalanya seperti rasa nyeri pada dada kiri yang menjalar ke lengan kiri, bahu kiri, rahang kiri, yang digambarkan seperti rasa tertekan atau rasa terhimpit. Berbeda dengan penyakit jantung koroner, maka gagal jantung atau dekompensasi kordis adalah penyakit jantung di mana jantung tidak mampu untuk memompa darah dengan baik. Berbeda dengan penyakit jantung koroner yang penyebabnya adalah adanya sumbatan pada arteri koronaria, maka gagal jantung penyebabnya adalah hipertensi, di mana hipertensi atau tekanan darah tinggi akan membuat kerja jantung menjadi lebih berat, sehingga pada suatu saat jantung akan mengalami kelelahan dan tidak bisa memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Inilah yang disebut dengan penyakit gagal jantung atau dekompensasi kordis. Penyakit jantung yang berikutnya adalah aritmia, di mana aritmia artinya adalah detak jantung yang tidak teratur. Detak jantung bisa teratur, bisa terlalu cepat, atau terlalu lambat, atau iramanya yang tidak teratur. Pada frekuensi detak jantung yang normal adalah 60-100 kali dalam semenit. Pada aritmia bisa terjadi bradikardi, di mana detak jantung di bawah 60 kali dalam semenit, atau takikardi, di mana detak jantung lebih dari 100 kali semenit, atau supraventrikuler takikardi, di mana detak jantung 160-200 kali semenit, atau atrial flutter, di mana detak jantung bisa sampai 250-350 kali dalam 1 menit, atau atrial fibrillation, di mana detak jantung bisa sampai 350-600 kali 1 menit, atau ventricular tachycardia, di mana detak jantung di atas 200 kali per menit. Bisa juga ventricular fibrillation. Faktor-faktor penyebab aritmia adalah alkohol, diabetes atau kencing manis, drug abuse atau obat-obat narkotika, kafe, kopi, heart failure, gagal jantung, hipertensi, darah tinggi, hipertiroidism atau kelebihan hormon tiroid, mental stress, atau smoking atau merokok. Sedangkan aritmia dapat juga akibat gangguan konduksi aliran listrik yang ada di SA node maupun di AV node. Misalnya terjadi blok pada SA node, ataupun blok pada AV node, ataupun blok pada berkasis. Di antara penyakit aritmia terdapat yang disebut atrial fibrillation atau fibrilasi atrium atau atrial fibrillation atau disingkat AFib, adalah gangguan irama jantung yang ditandai dengan denyut jantung tidak beraturan dan cepat. Akibatnya, jantung tidak optimal memompa darah ke seluruh tubuh, maka dapat mengakibatkan gagal jantung sebesar 3 kali lebih besar
daripada orang yang tidak ada atrial fibrillation, dan dapat menyebabkan stroke 5 kali lebih besar dibanding dengan orang yang tidak ada atrial fibrillation, karena berisiko penggumpalan darah dan penyumbatan pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang ada di otak. Ini adalah video animasi yang menggambarkan patofisiologi dari atrial fibrillation. Bagaimana terjadinya atrial fibrillation dan bagaimana perbedaan gambaran EKG antara EKG normal dengan EKG atrial fibrillation. Dan bagaimana atrial fibrillation dapat mengakibatkan bekuan darah yang bernama emboli, dan bekuan darah tersebut bisa menyebabkan stroke di otak. Pada detak jantung yang normal, frekuensinya adalah 60 kali 100 kali per menit, di mana iramanya disebut sinus rhythm atau irama yang teratur. Sedangkan pada atrial fibrillation, frekuensi detak jantung bisa di atas 100 kali per menit, di mana iramanya adalah irama yang tidak teratur atau aritmia. Ini adalah gambaran perbedaan EKG antara detak jantung yang normal dengan detak jantung yang ada atrial fibrillation. Atrial fibrillation terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah paroxysmal atrial fibrillation, artinya terjadinya atrial fibrillation sewaktu-waktu. Kemudian yang kedua adalah persistent atrial fibrillation, artinya dalam keseharian lebih banyak terjadi atrial fibrillation daripada keadaan normalnya. Yang ketiga adalah permanent atrial fibrillation,
artinya terjadi atrial fibrillation sepanjang hari dan terus-menerus tanpa diselingi dengan irama yang normal. Gejala atrial fibrillation bisa merasa lemas, pusing, jantung berdebar, nyeri dada, dan sesak napas. Penyebab atrial fibrillation adalah adanya gangguan hantaran listrik di otot jantung, terutama di atrium. Faktor-faktor pencetus penyebab atrial fibrillation adalah konsumsi kafein atau alkohol, konsumsi obat batuk pilek, merokok, tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, penyakit jantung bawaan, kelainan katup jantung, maupun serangan jantung. Penyebab lain atrial fibrillation adalah hipertiroidisme, yaitu berlebihnya kadar hormon tiroid, maupun serangan jantung, infeksi virus, sleep apnea, gangguan metabolik, dan penyakit paru-paru. Faktor komorbid atrial fibrillation, artinya atrial fibrillation dapat timbul pada keadaan sebagai berikut, yaitu berusia lanjut, menderita obesitas atau berat badan berlebih, memiliki keluarga yang juga mengalami atrial fibrillation. Untuk mendiagnosis atrial fibrillation dapat dilakukan pemeriksaan EKG atau Holter monitor, yaitu EKG portable yang dapat merekam aktivitas listrik jantung selama 24 jam atau lebih. Juga dapat dilakukan EKG treadmill, yaitu tes EKG yang dilakukan pada pasien berjalan atau berlari di atas mesin treadmill. Juga dapat dilakukan foto ronsen dada untuk melihat kondisi jantung dan paru-paru secara visual. Selain itu, untuk diagnosis atrial fibrillation juga dapat dilakukan echo jantung untuk memeriksa bentuk dan fungsi jantung secara lebih detail. Juga dapat dilakukan tes darah, dilakukan guna memeriksa kadar kolesterol pasien yang seringkali meningkat pada seseorang yang menderita penyakit jantung. Prinsip dari pengobatan atrial fibrillation adalah yang pertama, menormalkan frekuensi denyut jantung. Yang kedua, menormalkan irama denyut jantung. Untuk menormalkan frekuensi denyut jantung dapat diberikan obat-obat aritmia seperti obat beta blocker, digoxin, amiodaron, atau antagonis kalsium. Sedangkan untuk pengobatan menormalkan irama denyut jantung dapat dilakukan kardioversi atau kejut listrik jantung. Dapat juga dilakukan ablasi jantung dengan menghancurkan bagian jantung yang mengalami kerusakan dan mengacaukan aliran listrik pada jantung. Penderita atrial fibrillation sangat berisiko mengalami penggumpalan darah dan penyumbatan pembuluh darah, terutama jika terjadi di otak. Dapat terjadi stroke iskemik atau stroke karena penyumbatan pembuluh darah. Untuk itu maka dapat diberikan obat-obat golongan antikoagulan, yaitu obat-obat pengencer darah. Di antaranya seperti clopidogrel, aspirin, warfarin, apixaban maupun rivaroxaban. Biasanya terapi ini bersifat seumur hidup. Sedangkan untuk pencegahan atrial fibrillation dapat dilakukan rutin berolahraga, mempertahankan berat badan ideal, mengkonsumsi makanan tinggi serat, misalnya buah dan sayur, berhenti merokok, kopi, alkohol, dan mengelola stres dengan baik. Hipertensi ada dua macam, yaitu hipertensi primer atau disebut juga hipertensi esensial, yaitu hipertensi yang tidak diketahui apa penyebabnya. Bisa jadi karena faktor usia atau faktor degeneratif. Yang kedua adalah faktor luar, yaitu hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder dapat disebabkan karena kerusakan ginjal, gangguan endokrin atau gangguan hormonal, neurogenik, kehamilan, maupun gangguan kardiovaskuler. Seperti kita ketahui bahwa hormon yang mengatur tekanan darah, tensi, itu dibuat di ginjal.
yaitu hormon renin-angiotensin. Maka kalau ada kerusakan ginjal, otomatis akan terjadi gangguan pada tekanan darah. Dalam mengukur tekanan darah, kita mendapatkan dua nilai. Nilai yang pertama adalah tekanan darah yang terjadi saat jantung atau ventrikel berkontraksi. Akan timbul tekanan darah sistolik. Yang kedua adalah saat jantung berelaksasi. Akan dapat tekanan darah diastolik. Tekanan sistolik selalu lebih tinggi dari tekanan diastolik. Untuk mengukur tekanan darah, kita mengukur tekanan darah yang ada di lengan atas, kiri maupun kanan. Ini adalah bagian tekanan darah yang normal dan borderline dan hipertensi ringan, sedang, berat maupun sangat berat. Saat kita mengukur tekanan darah untuk pertama kali, maka sebaiknya kita mengukur tekanan darah kiri dan kanan. Apabila tidak ada perbedaan yang signifikan antara kiri dan kanan, maka untuk selanjutnya kita bisa mengukur tekanan darah kiri maupun kanan. Tapi seandainya didapatkan perbedaan yang signifikan, yaitu sistolik, bedanya lebih dari 20 mm/Hg, dan untuk diastolik bedanya lebih dari 10 mm/Hg. Maka kalau ada perbedaan, maka untuk kedepannya, untuk selanjutnya, kita menggunakan yang tekanan darahnya lebih tinggi. Perbedaan yang bermakna antara kiri dan kanan menunjukkan adanya kelainan, yaitu penyakit yang disebut koartasio atau diseksi atau pelebaran aorta. Bisa juga aneurisma aorta atau penyakit Takayasu, atau resiko penyakit stroke, resiko terjadi serangan jantung, dan adanya penyakit ginjal maupun penyakit diabetes. Ini adalah contoh obat untuk antihipertensi, bisa golongan diuretik maupun golongan beta blocker, bersama contoh-contohnya. Ini adalah macam-macam dari pengobatan antihipertensi, bisa alpha blocker maupun alpha beta blocker bersama contoh-contoh obatnya. Ini obat antihipertensi dari golongan yang lain, kalsium antagonis maupun ACE inhibitor. Ini adalah obat antihipertensi yang terbaru, yaitu golongan ARB beserta contoh-contohnya. Ini adalah bagan yang menunjukkan penggunaan golongan obat-obat antihipertensi yang disesuaikan dengan patofisiologi terjadinya hipertensi. Sekarang kita membahas tentang penyakit stroke. Penyakit stroke adalah penyakit sistem neurologi atau sistem saraf. Ini adalah gambaran dari sistem saraf manusia, dimulai dari otak yang ada di dalam tengkorak, kemudian lanjut ke sumsum tulang belakang, kemudian dari sumsum tulang belakang akan keluar serabut-serabut saraf yang mengurusi seluruh tubuh. Yang berwarna kuning adalah disebut susunan saraf pusat, yaitu dimulai dari otak besar yang ada dalam tengkorak, dan kemudian lanjut sampai ke sumsum tulang belakang. Yang berwarna biru adalah disebut susunan saraf tepi, yaitu dimulai dari keluarnya serabut-serabut saraf dari sumsum tulang belakang yang mengurusi seluruh tubuh. Ini adalah gambaran dari otak manusia.
struktur otak manusia terbagi-bagi menurut fungsinya. Yang berwarna kuning itu ada bagian prefrontal dan bagian frontal. Yang prefrontal cortex itu untuk pusat memori atau daya ingat manusia. Untuk yang frontal itu untuk area emosi, pengambilan keputusan, dan organisasi. Di sampingnya terdapat area berwarna orange, itu untuk area motorik, artinya untuk mengatur gerakan tubuh manusia. Di belakangnya terdapat area berwarna merah, itu area sensorik atau sensation. Sensorik artinya bagian yang tubuh bisa merasakan rasa panas, rasa getar, rasa dingin, dan rasa nyeri. Kemudian di belakangnya ada berwarna ungu, itu yang bertanggung jawab untuk proses dari sensorik. Dan yang paling belakang berwarna biru itu disebut lobus occipital, yang untuk mengatur area penglihatan. Kemudian area yang berwarna hijau itu area temporal, itu berfungsi untuk bahasa, untuk berbicara, dan untuk auditorik atau untuk mendengar. Kemudian ada batang otak brainstem, itu berfungsi untuk pusat kesadaran yang mengatur jantung, pernafasan, dan lain-lain. Dan yang paling kiri bawah itu cerebellum, otak kecil, untuk mengatur keseimbangan tubuh manusia. Nah, dari otak besar, di dasarnya itu keluar 12 pasang serabut saraf yang khusus mengatur sistem wajah. Jadi yang sisi kiri diatur oleh saraf yang keluar dari sisi kiri. Yang sisi kanan wajah diatur oleh saraf yang keluar dari sisi kanan wajah. Kemudian dari sumsum tulang belakang akan keluar serabut-serabut saraf yang mengatur tubuh manusia. Dari 7 ruas tulang leher akan keluar 8 serabut saraf yang mengatur area yang berwarna orange. Kemudian dari 12 ruas tulang punggung torakal T1 sampai T12 akan keluar 12 pasang saraf untuk mengatur sisi tubuh yang berwarna biru. Kemudian daerah pinggang lumbal 1 sampai lumbal 5 akan keluar 5 serabut-serabut saraf yang mengatur untuk area tubuh daerah pinggang dan sampai daerah kaki yang berwarna hijau. Kemudian untuk tulang ekor yang berwarna merah akan keluar 5 serabut saraf yang akan mengatur daerah kaki sampai ke tumit. Nah, ini adalah gambaran dari saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dihubungkan dengan area kulit yang diatur oleh saraf-saraf tersebut. Jadi, untuk yang 7 ruas tulang leher itu akan mengatur kulit yang berwarna hijau. Kemudian dari serabut saraf tulang belakang dia akan mengatur area tubuh yang berwarna kuning. Kemudian dari 5 ruas tulang pinggang akan mengatur area kulit yang berwarna biru, dan kemudian dari 5 ruas tulang ekor akan mengatur area yang berwarna merah. Ada 2 jenis stroke, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi karena adanya penyumbatan. Nama sumbatannya adalah trombus, menyumbat pembuluh darah di otak, sehingga otak yang seharusnya mendapat darah karena tersumbat menjadi tidak mendapat darah. Sehingga sel otak yang tidak mendapat darah akan mengalami kematian sel-sel otak. Kematian sel otak akan mengalami kerusakan otak, tergantung area mana yang kena. Kalau kena area motorik, maka akan terganggu fungsi motoriknya. Kalau terkena area sensorik, maka akan terganggu fungsi sensoriknya. Yang kedua yaitu stroke hemoragik. Stroke hemoragik artinya stroke karena pendarahan. Pendarahan terjadi karena tekanan darah tinggi, sehingga pembuluh darah pecah dan darah keluar dari pipa pembuluh darah, sehingga ada bagian otak yang tidak mendapat darah. Tidak mendapat darah artinya ada kematian sel otak.
Kembali tergantung dari area mana yang kena. Kalau area motorik akan terganggu area motorik. Kalau area sensorik akan terganggu area sensorik. Atrial fibrillation merupakan salah satu dari penyebab stroke iskemik, yaitu stroke yang terjadi karena penyumbatan akibat terbentuknya trombus akibat terjadinya atrial fibrillation. Untuk mengenali gejala stroke, maka dibuatlah sebuah akronim yang disebut BIFAS, di mana B-nya adalah balance. Kita melihat apakah orang itu ada gangguan dari keseimbangannya. Bila ada gangguan keseimbangan, ada kemungkinan dia kena stroke. Kemudian kita melihat eyes, yaitu matanya. Apabila matanya satu tidak simetris, yang satu menutup, yang satu terbuka misalnya, atau refleks dari pupilnya yang satu negatif, yang satu positif, maka ada kemungkinan dia terkena stroke. Yang ketiga, F, yaitu face, kita melihat wajahnya. Apakah wajahnya simetris? Biasanya terjadi kemiringan pada sisi mulut. Kalau terjadi kemiringan, maka ada kemungkinan dia terjadi stroke. Kemudian kita periksa A-nya, itu arm. Tangannya pasti akan terjadi kelemahan pada satu sisi, entah tangan kiri, entah tangan kanan. Bila terjadi kelemahan pada salah satu sisi, ada kemungkinan dia terkena stroke. Kemudian S-nya adalah speech, yaitu berbicara. Apakah berbicaranya cadel? Apakah berbicaranya kurang jelas? Kalau berbicaranya cadel atau kurang jelas, maka kemungkinan dia terkena stroke. Kemudian yang terakhir adalah T, yaitu time. Seandainya benar stroke, maka dalam waktu 6 jam harus dibawa ke rumah sakit dan ditangani secara baik. Karena stroke yang tertangani di bawah 6 jam akan memperkecil terjadinya cacat. Tapi sebaliknya, kalau sudah terjadi lebih dari 6 jam, maka lebih besar kemungkinan terjadinya cacat. Sekarang kita menuju topik tensimeter, yaitu produksi dari Microlife. Ini tensimeter yang konvensional yang disebut mercury sphygmomanometer. Disebut mercury karena dia masih menggunakan air raksa dan perlu pompa kepada balon manset, dan dokter harus berkonsentrasi untuk mendengar suara detak nadi pada lengan siku dan melihat air raksa turun pada menunjuk tabung air raksa. Ini yang disebut dengan aneroid sphygmomanometer. Cara kerjanya sama dengan tensi konvensional. Hanya bedanya ini tidak menggunakan merkuri atau air raksa, tapi sebagai penggantinya menggunakan pegas dan menggunakan jarum penunjuk-penunjuk angka. Ini yang disebut dengan digital sphygmomanometer, di mana dokter tidak perlu menggunakan stetoskop untuk mendengar denyut nadi yang di lengan siku, tapi cukup memasang manset dan pencet tombol power, maka dia akan memompa sendiri dan melepas sendiri, dan akan keluar berapa tekanan sistolik sampai digit satuan terkecil, dan diastolik bahkan langsung tercatat detak nadinya. Ini adalah gambar cara memasang manset yang benar. Ini gambar menunjukkan cara memasang manset yang benar. Perhatikan arah panah yang terdapat pada manset harus searah dengan arah jalannya nadi brachialis. Juga perhatikan pipa yang tersambung pada manset harus berada di sisi dalam, bukan di sisi luar. Jarak antara ujung manset dengan lipat siku itu kurang lebih 2 cm. Ini bagian perbedaan antara tensimeter konvensional yang masih menggunakan stetoskop dibanding dengan tensimeter digital yang menggunakan teknik oscillometric metode.
Ini keunggulan dari tensimeter digital produksi Microlife, yaitu bisa mendeteksi AFib, yaitu atrial fibrillation, dan menggunakan teknologi MAM, yaitu mengukur 3 kali secara otomatis berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dan juga bisa mendeteksi PAD, yaitu dapat mendeteksi kelainan irama detak jantung atau aritmia. Juga terdapat variasi ukuran manset yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Ini adalah keunggulan teknologi PAD, yaitu Pulse Arrhythmia Detection, di mana dapat mendeteksi kelainan pada irama detak jantung. Jika pada saat pengukuran ditemukan kelainan irama jantung, maka akan muncul simbol seperti yang tertera pada gambar. Ini adalah teknologi MAM, yaitu Microlife Average Mode, di mana pengukuran 1 kali tekan otomatis mengukur sebanyak 3 kali berturut-turut sehingga dapat memberikan hasil yang akurat dan terpercaya. Ini adalah keunggulan teknologi AFib, yaitu atrial fibrillation. Teknologi AFib adalah teknologi yang dapat mengindikasi gejala awal stroke yang diindikasikan dengan AFib tanpa melihat tinggi atau normal hasil pengukuran pada alat tensimeter digital. Keunggulan yang lain dari tensimeter Microlife adalah terkoneksi dengan Apple Store dan Google Play. Sekarang kita beralih ke topik berikutnya, yaitu mengenai temperatur. Temperatur adalah suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia diatur oleh otak yang disebut dengan hipotalamus termostat. Suhu tubuh yang normal manusia itu sekitar 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Suhu 37,5 atau lebih disebut demam. Demam bisa diakibatkan karena ada infeksi atau dehidrasi. Dehidrasi artinya kita kurang cairan. Di atas 40 derajat Celcius disebut hipertermia. Di bawah 36 derajat Celcius disebut hipotermia. Pengukurannya dapat dilakukan melalui di axillary atau di ketiak, juga dapat di oral, dalam mulut, maupun di rektal. Biasanya di oral maupun rektal, suhu akan lebih tinggi setengah derajat Celcius. Ini adalah gambar dari termometer yang masih menggunakan teknik alkohol. Ini termometer yang menggunakan merkuri atau air raksa. Ini adalah termometer digital produksi dari Microlife. Prinsip dasar termometer digital, setiap jenis logam pada temperatur tertentu memiliki tegangan tertentu pula. Pada temperatur yang sama, logam A memiliki tegangan yang berbeda dengan logam B. Maka terjadilah beda tegangan, meskipun sangat kecil, ukuran milivolt yang dapat dideteksi. Inilah dasar kerja dari termometer digital. Sedangkan termometer infrared, cara kerjanya adalah prinsip dasar termometer infrared adalah bahwa semua objek memancarkan energi inframerah. Semakin panas suatu benda, maka molekulnya semakin aktif dan semakin banyak energi inframerah yang dipancarkan. Ini adalah gambaran dari termometer infrared produksi Microlife. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, bisa menghubungi nomor yang tertera dalam PowerPoint. Terima kasih.